Tol Purbalenyi kilometer 130 terendam banjir, kemacetan mencapai 4 kilometer. Tak mau ketinggalan dari Rusia, Amerika Serikat mengklaim telah memproduksi antibodi melawan virus corona. Setelah mendapat dukungan di Pilkada Surakarta, Gibran Raka Buming Raka bertemu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Manyus Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting lain. Bersama saya, Gede Satria, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, akibat hujan deras, tol Purbalenyi kilometer 130 terendam banjir. Genangan setinggi 50 cm menyebabkan antrian kendaraan sepanjang 4 km. Banjir menggenangi ruas jalan tol Purbalenyi di kilometer 130 Cimahi Selatan, Jawa Barat. Banjir terjadi setelah hujan melanda wilayah ini, diduga buruknya drainase dan adanya pengerjaan proyek kereta api cepat menjadi penyebab genangan di ruas tol. Dari 3 lajur jalan, hanya 1 lajur yang dapat dilalui dari arah Jakarta menuju Bandung. Sedangkan dampak genangan di tol menyebabkan kemacetan panjang hingga 4 km ke arah Bandung pada Rabu malam. Tingginya genangan membuat kendaraan harus melaju perlahan, bahkan kendaraan jenis minibus sulit untuk menembus genangan air dan harus melaju perlahan. Sejumlah kendaraan harus diarahkan ke luar tol. Petugas pun terus berupaya memompa air keluar jalur untuk mengurangi genangan. Mengganggu ya, karena memang ada genangan, dan ini dari pihak kepolisian juga dilakukan diskresi pengalihan kendaraan-kendaraan yang dari arah Jakarta menuju Cilenyi dialihkan melalui Paster. Dan untuk yang sudah terjebak sudah dialihkan melalui Jokten di 29.800 diputar balik. Hujan disertai angin kencang melanda kota Cimahi, Jawa Barat pada Rabu sore. Bahkan sebuah mobil tertimpa papan reklame yang roboh akibat terjangan angin kencang. Sebuah papan reklame di salah satu rumah sakit di Cimahi, Jawa Barat roboh dan menimpa mobil yang sedang lewat. Robohnya papan reklame akibat terjangan hujan deras dan angin kencang. Petugas berupaya memotong papan reklame yang roboh karena mengganggu lalu lintas. Selain merobohkan papan reklame, angin kencang juga membuat sejumlah pohon tumbang. Selain angin kencang, wilayah kota Cimahi juga dilanda hujan es. Butiran-butiran es sebesar kelereng membuat warga harus berlindung di rumah. Hujan juga menyebabkan genangan banjir setinggi 30 cm di jalan pesantren. Angin besar tiba-tiba disertai dengan hujan, ada butiran es sebagian dicampur dengan angin besar terutama itu. Jadi hari ini didominasinya bencana apa aja, Pak? Angin ribut. Pohon tumbang, ada billboard yang tumbang juga di rumah sakit. 7 kios di tepi jalan lintas Padang Bukit Tinggi, Sumatera Barat terbakar. Kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran, Cok! Dalam salah satu kios di Simpang Jambak, Lubuk Alung, Padang Pariaman ini terdapat mesin fotokopi dan 2 sepeda motor yang ikut terbakar. Menurut salah satu saksi, diduga api berasal dari kios pedagang kulit jok motor, kemudian menjalar ke kios lainnya. Tidak ada korban jiwa dan api berhasil dipadamkan dengan waktu sekitar 30 menit. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Pada pukul 8.30 WIB di petak kedai yang menjualan jok. Api sudah mulai membesar, kemudian oleh warga dibangunkan pemilik kedai yang lainnya untuk segera meninggalkan kedainya dan untuk menyelamatkan barang-barangnya. Berapa kedai? Kedai 7 kedai. 7 kedai
Ada korban jiwa? Untuk sementara korban jiwa tidak ada. Berhasil kita selamatkan untuk korban jiwa. Penyebabnya atau? Penyebab kebakaran kita selidiki, Pak. Sekelompok massa di Desa Sumberwono, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur berunjuk rasa di depan pabrik beton PT Beton Prima. Selain memblokade akses jalan pabrik, aksi saling dorong sempat terjadi. Massa dari warga Desa Sumberwono, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur berunjuk rasa di depan pabrik beton PT Beton Prima Indonesia. Aksi saling dorong antara polisi dengan warga pun sempat terjadi saat petugas membuka pintu gerbang utama untuk memberikan jalan perwakilan massa melakukan audiensi, namun massa berhasil dikendalikan oleh petugas yang berjaga. Dalam aksinya, warga meminta agar pihak PT Beton Prima Indonesia memprioritaskan warga setempat untuk bekerja sesuai dengan kesepakatan antara pihak manajemen dan perangkat desa pada Desember tahun 2019 lalu. Selain itu, warga meminta upah bekerja sesuai dengan upah minimum Kabupaten Mojokerto dan menolak upah harian yang awalnya Rp100.000 hanya diberikan Rp90.000. Inti dari kesepakatan poin 1 perekrutan karyawan PT Beton Prima Indonesia harus mengutamakan warga Desa Sumberwono dan dilakukan hanya melalui satu pintu. Kenyataannya gimana, Mas? Kenyataannya gimana? Faktanya ini kita tanda tangani per 23 Desember 2019 sampai detik ini tidak ada realisasi sama sekali. Artinya tidak ada warga sini yang... Artinya bukan tidak ada, tapi ketika ada perekrutan kita sebagai wakil-wakil yang ada yang harusnya dilibatkan, kita tidak tahu dan tidak ada konfirmasi dari pihak BPI. Bahkan saya secara pribadi mewakili teman-teman masyarakat juga sempat berkoordinasi dengan pihak BPI, yaitu HRD-nya. Pihak BPI menyatakan itu dari manajemen lain. Artinya di sini baik manajemen lain ataupun yang terusnya, pihak BPI sebagai induk sudah mengetahui apa yang ada, apa komponen-komponen yang ada di dalam, sangat tidak masuk akal. Artinya BPI memang sengaja mengingkari kesepakatan yang sudah ada. Itu saja. Mediasi yang dilakukan dengan pihak manajemen tidak menemui titik temu karena dari pihak pabrik hanya ditemui perwakilan manajemen. Akhirnya warga keluar dari ruangan dan tetap bertahan memblokir pintu pabrik. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Jajaran Polres Tebo membekuk seorang bandar dan seorang kurir sabu di Kabupaten Tebo, Jambi. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti sabu yang disimpan di kotak rokok. Tegak. Tim Ops 01 Narkoba Polres Tebo menangkap pengedar narkoba berusia 22 tahun di Kabupaten Tebo, Jambi. Meski sempat kabur, pelaku dibekuk usai polisi melepaskan tembakan peringatan. Polisi mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam kotak rokok yang sebelumnya sempat dibuang pelaku. Abang nyuruh nganter saya, Abang tuh keluncurnya. Dia di mana? Di dalam. Dalam mana? Setelah menangkap pengedar, polisi mengembangkan kasus dan menangkap kurir sabu berusia 44 tahun yang dibekuk saat ingin mengantarkan narkoba kepada pembeli. Dari kurir ini, polisi mendapatkan barang bukti 1 paket sabu. Opsional Narkoba Polres Tebo mendapat informasi bahwa di daerah Lambahan, Kecamatan Tebo Ulu, ada beredar narkoba jenis sabu. Kemudian tim kita melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Kedua pelaku bersama barang bukti diamankan di Polres Tebo, Jambi guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Seorang pengendara sepeda motor terlibat adu mulut dengan petugas gabungan Satpol PP saat terjaring razia kedisiplinan peraturan daerah di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Emosi petugas sempat terpancing lantaran si pelanggar mengucapkan kalimat yang tak pantas. Gua ngasih duit 300. Gocap gua mana? Dikembalikan enggak? Adu mulut seorang pengendara motor dengan petugas gabungan Satpol PP dan Sudin Perhubungan ini terjadi saat razia tertib masker.
Pengendara tersebut terus meluapkan emosi kekesalannya karena uang kembalian denda sebesar Rp50.000 dikembalikan terlalu lama oleh petugas usai diberi sanksi tilang. Emosi yang memuncak bahkan membuat sang pengendara sempat melontarkan kalimat yang tak pantas kepada petugas. Petugas yang tak terima dengan ucapan pengendara bahkan nyaris terpancing emosinya, padahal uang kembaliannya telah dikembalikan. Ketegangan baru mereda setelah pengendara tersebut akhirnya bersedia meminta maaf kepada petugas. Razia derek paksa kendaraan yang digelar petugas Sudin Perhubungan di kawasan Kemayoran, Jakarta diwarnai aksi protes sejumlah pengendara. Menepi sebentar untuk menunggu kawan menjadi alasan mereka menolak diderek. Teman doang ngambil berkas mau ke ini juga, mau ke sana juga. Minibus yang kedapatan berhenti di bahu jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat ini menjadi sasaran razia petugas Sudin Perhubungan Rabu pagi. Teguran disertai surat peringatan yang disodorkan petugas direspon dengan protes. Sang pengemudi menolak kendaraannya diderek paksa karena berdalih hanya menepi sebentar untuk menunggu rekannya tanpa meninggalkan mobil. Setelah perdebatan yang cukup panjang, pengemudi tersebut akhirnya pasrah membiarkan petugas menderek kendaraannya. Nah, sekarang kan dilakukan penderekan nih Pak, gimana tanggapannya Pak? Ya saya nggak kurang setuju kalau saya turun, saya tinggalin, misalkan ke Alfa, motor kan mobil kan mati. Ya saya setuju diderek. Saya juga ada aturannya, tapi kan saya nggak di sini. Mesin dalam keadaan hidup tadi Pak? Hidup. Meski hanya menepi sebentar, namun petugas tetap menindak lantaran adanya aturan berhenti di bahu jalan. Ini kan kita dari operasi Lintas Jaya, mau melakukan operasi, berdasarkan prosedur. Walaupun itu ada orangnya, tapi dia tidak memakai lampu hajat atau lampu isyarat, tetap kita derek. Dimanapun dia berada, tetap kita derek. Selain di Jalan Benyamin Sueb, petugas juga menindak sejumlah mobil lain yang terparkir di sepanjang Jalan Kebon Kosong, Kemayoran. Razia serupa akan terus digelar hingga wajah ibu kota benar-benar bersih dari maraknya parkir liar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali menangkap 3 kapal asing di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau. Kapal berbendera Vietnam itu ditangkap karena menangkap ikan di perairan Indonesia. Tiga kapal asing berbendera Vietnam ditangkap saat mencari ikan secara ilegal di Laut Natuna Utara, Indonesia. 3 kapal yang tergabung dalam satu kelompok ini ditangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 10 Agustus lalu. ...26 awak kapal berkewarganegaraan Vietnam ditangkap. Dari hasil pemeriksaan, kapal yang terdiri dari kapal pemandu, kapal penangkap, dan kapal pengangkut diduga menerapkan modus baru karena menggunakan 3 kapal saat beroperasi. Kami menangkap lagi 3 kapal ikan asing yang berhasil kita tangkap pada tanggal 10 Agustus kemarin di Laut Utara Natuna di WPP 711, wilayah pengelolaan perikanan 711. 3 kapal ini satu paket. Ini jenisnya kapal yang agak berbeda. Ini Pursein yang memasuki wilayah Indonesia. Dan Anda sudah lihat tadi videonya. Kalau mereka merasa benar, berarti kan mereka nggak usah lari. Hingga kini Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menangkap 69 kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia. Rencananya KKP meminta bantuan Kementerian Pertahanan dalam pengawasan dengan memberikan hibah kapal yang memiliki kecepatan dan kesenjataan yang mumpuni.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemuda yang menganiaya seorang balita hingga meninggal dunia di Sleman, Yogyakarta resmi menjadi tersangka. Penganiayaan ini terjadi hanya karena tersangka yang merupakan kekasih ibu korban kesal karena korban sering buang air kecil di celana. Polres Sleman, Yogyakarta menetapkan JRT, pemuda 26 tahun sebagai tersangka penganiayaan seorang balita hingga meninggal dunia di kawasan Sendang Agung, Minggir, Sleman 8 Agustus lalu. Dari hasil pemeriksaan, motif penganiayaan ini dipicu tersangka yang merupakan kekasih dari ibu korban ini kesal lantaran korban sering mengompol dan buang air di sembarang tempat. Kadang masih suka ngompol, terus kadang juga mungkin buang air sembarangan, jadi menyebabkan si pelaku merasa risih ataupun marah sehingga melampiaskan mungkin perbuatannya ataupun rasa jengkelnya kepada korban. Menurut keterangan si tersangka, kalau untuk bentuk penganiayaan dilakukan lebih dominan menggunakan tangan kosong. Penganiayaan ini sendiri sudah sering terjadi dan tidak diketahui ibu korban. Di jasad korban ditemukan banyak luka, namun polisi masih menunggu hasil otopsi untuk mengetahui penyebab kematian. Sementara tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Sleman, Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Seorang staf kantor pemilihan umum Kabupaten Yahukimo tewas diserang orang tak dikenal. Korban ditikam saat perjalanan membawa obat untuk istri temannya. Vivin Monica tak kuasa menahan kesedihan saat mendengar putranya, Hendrik Chopinski, tewas ditikam orang tak dikenal di Yahukimo, Papua. Kabar duka itu disampaikan KPU Kabupaten Banyumas yang datang ke rumah Selasa malam. Vivin tak menyangka anak pertamanya yang baru 1 tahun bertugas di Papua tewas mengenaskan. Beberapa kerabat dan keluarga berusaha menenangkan Vivin yang tinggal di Desa Kedung Malang, Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah. Beres 2019, jadi baru setahunan. Sebelumnya dia kan di Telkom, kuliah terus lulus, sempat kerja di tempat lain, terus baru 2019 ke nyalon PNS, terus keterima langsung dikirim ke KPU. Tapi itu udah di sana ya, foto di sana? Iya, udah foto di sana. Keluarga kini menunggu kepulangan jenazah Hendrik Chopinski. Hendrik ditikam orang tak dikenal Selasa siang saat perjalanan bersama temannya di wilayah DKI Yahukimo, Papua. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Polisi menangkap pembunuh bos toko roti yang ditemukan tewas di Sungai Citarum pada akhir Juli lalu. Polisi telah menangkap 4 dari 9 tersangka yang memiliki peran masing-masing. Polda Metro Jaya mengungkap kasus pembunuhan berencana terhadap pengusaha roti asal Taiwan, Su Minghu, yang dibunuh di rumahnya 24 Juli lalu. Dari 9 tersangka, Direktorat Reserse Kriminal Umum menangkap 4 tersangka berinisial SS, A, FN, dan S. Keempat tersangka ini memiliki peran masing-masing. Sebelumnya, 27 Juli lalu, pihak kepolisian Polda Metro Jaya memperoleh laporan dari staf Kedutaan Republik Rakyat Cina untuk pencarian orang sejak 24 Juli 2020 atas nama Su Minghu. Dari hasil investigasi, polisi mengidentifikasi mayat yang ditemukan di Sungai Citarum dan menemukan identitas yang sama dari hasil DNA dan sidik jari. Sementara motif pembunuhan terungkap karena SS merasa sakit hati terhadap korban yang telah menghamilinya, namun tidak mau bertanggung jawab. SS juga ingin menguasai harta benda korban. Hal ini karena korban sering awalnya melakukan pelecehan seksual, melakukan pelecehan seksual dan sering mengirimkan video, kepada si pelaku ini, sehingga akhirnya mereka kemungkinan ada kecocokan, mereka melakukan hubungan intim sampai akhirnya si pelaku ini hamil
tetapi si korban tidak bertanggung jawab. Nah, inilah awal daripada kemudian si pelaku ini kemudian sakit hati ya. Sebelumnya, jasad Suminghu ditemukan di wilayah Subang di Sungai Citarum 6 Juli lalu. Suminghu diduga dianiaya di rumahnya hingga tewas sebelum jasadnya dibuang. Korban merupakan pengusaha roti asal Taiwan. Sebelumnya sempat dikabarkan hilang 22 Juli lalu dari kediamannya di Bekasi, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Drummer Superman is Dead, I Gede Ari Astina atau Jering ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik. iNews Pagi akan segera kembali usai jeda.